apakah Yazid bin Muawiyah adalah orang soleh dan bagaimana kita menempatkan beliau dalam Islam? Kalau dikatakan orang soleh, saya tidak tahu secara pribadi, tapi cukup banyak di antara ulama yang memuji dan ada juga ulama yang menyalahkan. Jadi dia ada kesalahan, ada yang salah, ada yang benar. Ya, ada yang salah, ada yang benar dari diri beliau. Dan ini sebagai manusia biasa, tapi yang jelas dikatakan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan yang menyerang Konstantinopel, gitu kan, diampuni. Dan di zaman Yazid ini ada pasukan menyerang Konstantinopel, dan di pasukannya dialah meninggal Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang mulia, gitu kan, yang memang kuburannya yang dia minta pada saat dia mati dikubur di gerbangnya ya Konstantinopel, itu di pasukannya Yazid. Dan dia mewasiatkan kepada Yazid, kalau saya meninggal jangan kubur saya kecuali di dekat pintu gerbangnya Konstantinopel. Itu yang saya tahu. Kalau masalah kekurangan Allahu alam, saya lebih cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Pada saat ditanya tentang apa yang Anda jawab, apa pendapat Anda tentang yang terjadi di antara Muawiyah sama Ali, antara Ali dengan Aisyah, maka beliau ini adalah turunan Nabi SAW. Imam Syafi'i masyhur rahimahullah, dan beliau mengatakan, saran saya kamu membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah, tilka ummatun kad khalat, itu umat yang telah berlalu, kata Allah, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan apa yang mereka sudah lakukan. Kalau mereka berbuat baik dapat pahala, kalau mereka berbuat sudah dihukum sekarang. Kalau mereka berbuat buruk mereka sudah dihukum. Walakum ma kasabtum, kalian juga akan dituntut terhadap apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, janganlah kalian tanya-tanya lagi apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Orang yang sudah berlalu sudahlah, gitu kan? Insya Allah jasa dia dalam Islam Allah sudah balas, kalau ada keburukannya Allah sudah hukum. Lebih baik kita memikirkan bagaimana umat ini ke depan. Itu yang saya sarankan, daripada kita mengorek-ngorek masa lalu sejarah Islam. Kita ambil positif dan kita meninggalkan yang negatifnya. Baik, di sini saya mau mengomentari pernyataan Ustadz Khalid Basalamah tentang Yazid bin Muawiyah. Apakah orang ini orang biasa? Yazid bin Muawiyah, jawabannya ini bukan orang biasa, tapi orang luar biasa. Di saat orang-orang rame bilang bahwa Yazid bin Muawiyah itu zalim, padahal itu semua dusta. Nah, di dalam politik itu ada siasatnya, tidak sembarangan orang itu bicara soal politik. Kita lihat kalau Ustadz Khalid Basalamah yang belajar selama tahun-tahunan, dia tidak bisa menjelaskan tentang keutamaan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu, maka saya akan menjelaskan peran Yazid bin Muawiyah berdasarkan sumber-sumber. Tentu sumber-sumber yang sahih, bukan sumber-sumber yang terkontaminasi oleh kesyiahan. Nah, di dalam kitab Tarikhul Awsat, ya, wayalihi ad-du'afa as-saghir. Ini kitab ini penting, karya Imam Bukhari. Bentar saya geser ya. Nah, karya Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari kenapa dibenci oleh Syiah? Karena dia melakukan pemfilteran terhadap riwayat-riwayat. Riwayat-riwayat itu difilter. Ya, tidak semua riwayat itu harus diterima. Beliau menerapkan syarat yang ketat. Ya. Kitab ini penting. Ya. Nomor 107 di halaman 18. Aisyah Abu Bakar. Ba'da an istakhlafa sanatain wa ashur. Jadi Abu Bakar itu menjadi khalifah selama 2 tahun. Kemudian beberapa bulan, Dan Umar menjadi khalifah itu 10 tahun. Dan beliau memimpin haji. Ya, haji itu ada pemimpinnya. Khotibnya siapa, ya. Dulu yang jadi khutbah, orang-orang ahli khotib itu,
imam sholat jamaah, khotib Jumat, itu adalah pejabat, khalifah, wali, gubernur. Itu dia harus faqih, dia harus alim. Wa Utsman, dia menjadi pemimpin haji selama 12 tahun. Ya, 12 tahun masa khalifahnya. Kecuali 2 tahun, ya, kurang 2 tahun. Kemudian wa Muawiyah. Nah, ini saya zoom. Saya zoom. Wa Muawiyah 20 sana illa ashhur. Beliau menjadi pemimpin haji selama 20 tahun. Bayangkan 20 tahun jadi khalifah. Kemudian hajatain. Beliau naik haji 2 kali, Muawiyah. Wa Yazid 3 sinin wa ashhur. Dan Yazid menjadi khalifah selama 3 tahun dan beliau juga memimpin haji. Nah, Abdul Malik bin ba'da jama'ah bid'a asyara sana. Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah selama beberapa puluh tahun, kecuali beberapa bulan, beberapa bulan, beliau menjadi pemimpin haji sekali. Ya. Kemudian Al-Walid asyara sinin, Al-Walid bin Abdul Malik selama 10 tahun, dan juga berhaji. Ya. Nah, ini keutamaan Yazid, jadi pemimpin haji, ya. Atau minimal beliau ikut haji. Dan beliau ketika berkuasa di Syam itu jadi khotib di mimbar dan juga jadi imam, berarti beliau hafal Al-Quran. Ya. Bukan orang biasa, ya, orang luar biasa. Nah, di sini juga ada kitab namanya Tafsirul Quran Al-Azim, karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida Ismail bin Umar ibn Kathir ad-Dimashqi, meninggal tahun 774 Hijriyah. Di sini disebutkan bahwa Yazid itu punya sanad qiraah. Ya, sanad qiraah itu sanad cara baca Al-Quran. Ya, jadi bukan hanya jihad ke kota Konstantinopel, tapi beliau juga faqih, ngerti soal agama, hafal Al-Quran dan ngerti hadis. Di halaman 43, balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Muawiyah dan Muawiyah, wa ibnuhu Yazid dan putranya Yazid bin Muawiyah, kanu, mereka yaqra'un, membaca Maliki Yaumiddin dalam surat Al-Fatihah. Wa awalu, dan berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri, man ahdatha Maliki, ya, Marwan, qultu Marwan indahu ilm bisahha ma qara'uhu. Jadi di dalam qiraah Al-Quran itu ada beberapa sanad, ya, sanad cara baca, ya. Dan sanad dari Yazid itu sahih, dari Marwan juga sahih, ya. Ini bukti bahwa orang ini luar biasa, bukan orang biasa. Hanya saja beberapa ustadz itu tidak berani membahas soal keutamaan Yazid. Kenapa? Ya karena takut dibenci sama Syiah. Ya, takut dianggap nasibi. Ya, takut dianggap pembenci Ahlul Bait. Ya, nanti insya Allah saya buktikan bahwa antara Bani Umayyah dan Bani Hashim itu tidak ada permusuhan. Yang ada adalah perselisihan politik. Ya, perselisihan politik. Perselisihan politik tidak ada urusannya dengan urusan keluarga. Ya, politik ya politik, keluarga ya keluarga. Ya. Kadang orang membesar-besarkan segala sesuatu. Ya, yang akhirnya sejarah keutamaan para salaf, ya, dikaburkan, ya, dikaburkan.